Perlengkapan atau peralatan kantor memiliki peranan yang cukup penting dan mendukung dalam pekerjaan pada suatu kantor instansi. Karena tidak dapat dipungkiri, para pegawai yang bekerja sangat membutuhkan perlengkapan atau peralatan kantor dalam membantu menunjang setiap aktivitas kerja perkantoran. Perlengkapan atau peralatan kantor yang baik haruslah memiliki jumlah cukup dan memiliki beraneka ragam jenis sesuai dengan kebutuhan kantor untuk semakin mempermudah pekerjaan para pegawai kantor. Untuk itu, perlu adanya penanganan khusus dalam pengadaan perlengkapan atau peralatan kantor sesuai dengan keperluan suatu kantor atau perusahaan, dan disertai dengan pengetahuan tentang jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor apa saja yang sesuai dengan kebutuhan untuk nantinya dipakai dalam mempermudah aktivitas pekerjaan karyawan. Karena suatu pekerjaan akan sukses apabila mampu mengoptimalkan peralatan dan perlengkapan atau peralatan kantor yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Untuk dapat memilih perlengkapan kantor dengan tepat dan dapat digunakan, maka harus lebih dulu diketahui perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya, tepat tidaknya pemilihan perlengkapan kantor tergantung dengan kesesuaian kebutuhan kantor tersebut. Untuk menentukan peralatan apa saja yang dipilih untuk digunakan, maka harus didaftar dahulu kebutuhan perbekalan untuk perlengkapan kantor. Ini perlu dilakukan agar dalam memilih perlengkapan atau peralatan kantor sesuai dengan kebutuhan pekerja atau pegawai di kantor tersebut, sehingga tidak akan salah beli dan bisa mengefisiensikan anggaran yang terdapat dalam kantor. Bila perlengkapan atau peralatan kantor yang dibutuhkan telah tersedia, maka perlu dilakukannya penataan dari perlengkapan atau peralatan kantor tersebut, agar proses kerja dalam kantor dapat saling mendukung dan tidak mengganggu mobilitas pegawai dalam bekerja. Penataan perlengkapan atau peralatan kantor pada dasarnya diciptakan untuk memenuhi kenyamanan semua personil kantor dan memanfaatkan ruang kantor secara optimal. Untuk itu, dalam penataan perlengkapan atau peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer, dan lain-lain haruslah didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan bentuk dan kondisi ruangan, sehingga terciptanya produktivitas di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sebaliknya, jika kondisi perlengkapan atau peralatan kantor yang tersusun rapi dapat menyebabkan efektivitas dan semangat bekerja terganggu atau menurun. Untuk itu, seorang pemimpin kantor serta personil kantor harus dapat mempertahankan tata cara penataan perlengkapan atau peralatan kantor yang baik dan benar, agar terciptanya suasana yang menyenangkan di dalam ruangan, sehingga para pegawai dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Dengan perkataan lain, penataan perlengkapan atau peralatan kantor yang nyaman agar setiap pegawai kantor tidak merasa pengap dan mengganggu mobilitas pergerakan pegawai dalam bekerja. Artinya, penataan perlengkapan atau peralatan kantor harus disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas yang tersedia, baik oleh seluruh pegawai yang ada di kantor termasuk pimpinan, agar saling terintegrasi pekerjaan kantor yang baik. Berikut merupakan pembahasan yang akan dibahas dalam video pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu pengertian perlengkapan kantor. Yang kedua ada fungsi perlengkapan kantor, dan yang ketiga jenis-jenis perlengkapan kantor. Berikut mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perlengkapan kantor. Apa itu perlengkapan kantor? Dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi,
biasanya memiliki kantor sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Dengan demikian, kantor merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dalam melakukan kegiatan tata usaha. Dalam melakukan pekerjaan di kantor, pastilah memerlukan perlengkapan atau peralatan yang dapat mendukung pekerjaan kantor tersebut, di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur. Mulai dari menerima, mengumpulkan, mengelola, menyimpan, sampai menyalurkan suatu data atau informasi. Mukjizat menyatakan kantor adalah tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha atau pekerjaan kantor, pekerjaan tulis-menulis. Sedangkan Sadarmayanti menyatakan kantor dapat diartikan sebagai tempat di mana dilakukan berbagai macam pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Selain itu, seiring dengan berkembangnya, kantor mempunyai makna lebih dari hanya sebagai tempat, melainkan sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di segala bidang. Untuk mendukung pekerjaan kantor, dibutuhkan perlengkapan peralatan kantor yang mengacu pada semua perlengkapan yang umumnya digunakan kantor, perusahaan, dan organisasi lainnya. Perlengkapan atau peralatan kantor memiliki peranan yang cukup penting dalam mendukung pekerjaan di kantor. Perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan harus sesuai dan dalam kondisi yang baik. Cukup jumlahnya, beraneka ragam jenisnya, sehingga diharapkan dapat mempermudah pekerjaan para pegawainya. Dengan demikian, perlengkapan atau peralatan kantor merupakan barang-barang yang dibutuhkan dan digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan diharapkan. Istilah perlengkapan atau peralatan kantor ini meliputi barang-barang kecil yang digunakan sehari-hari, seperti penjepit kertas, staples, pelubung kertas, pulpen, dan tetapi juga mencakup perlengkapan lainnya seperti komputer, printer, mesin faksmili, mesin fotokopi, dan kas register, serta kantor bilik, lemari arsip, dan meja. Ada beberapa definisi dari para ahli tentang pengertian perlengkapan atau peralatan kantor, yaitu antara lain yang pertama, perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan kantor tidak tercapai tanpa adanya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor yang baik akan memperlancar proses suatu pekerjaan sehingga mencapai tujuan dan dapat dicapai secara efektif dan efisien, menurut Bafati. Menurut Abu Bakar, perlengkapan kantor merupakan sesuatu yang sangat diperlukan pada setiap instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tujuannya yaitu dapat dipergunakan untuk melakukan setiap pekerjaan kantor agar terlaksana dengan baik dan dapat selesai dengan cepat dan tepat sesuai dengan diharapkan perusahaan. Yang ketiga, perlengkapan atau peralatan kantor adalah segenap alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengelola bahan keterangan pekerja secara mekanis, elektris, elektronik, mengetik, atau secara kimiawi. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlengkapan atau peralatan kantor merupakan alat-alat atau mesin yang digunakan sebagai penunjang dalam menyelesaikan proses kerja secara efektif.
dan efisien. Dengan adanya pelengkapan peralatan kantor, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan mudah. Menurut ensiklopedia administrasi, bahwa perlengkapan kantor atau office equipment adalah segenap benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas tata usaha yang terdiri dari perabot kantor, mesin kantor, bekal kantor, dan hiasan kantor. Baik, selanjutnya fungsi perlengkapan kantor. Perlengkapan atau peralatan kantor merupakan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Dengan perkataan lain, perlengkapan atau peralatan kantor merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi berbagai peralatan yang ada di dalam kantor atau perusahaan. Perlengkapan kantor yang baik akan dapat memperlancar proses pekerjaan dalam kantor, sehingga diharapkan pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun fungsi perlengkapan atau peralatan kantor yaitu adalah sebagai sarana penyimpanan untuk arsip yang berperan sebagai alat bantu dalam mempercepat, membantu dalam meringankan, dan mempermudah pekerjaan di kantor. Menurut Triawati menyatakan bahwa perlengkapan kantor merupakan sesuatu yang sangat diperlukan pada setiap instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Perlengkapan atau peralatan kantor ini berfungsi untuk membantu dalam mempercepat setiap pekerjaan kantor agar terlaksana dengan baik dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan bahwa fungsi dari perlengkapan kantor dapat mendukung penyelesaian pekerjaan kantor, mempermudah dalam proses pengerjaan kantor, sehingga diharapkan memperoleh hasil pekerjaan yang maksimal. Selanjutnya, jenis-jenis peralatan kantor. Menurut Amalia menyatakan bahwa perlengkapan atau peralatan kantor dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu barang yang habis dipakai, yaitu barang-barang kantor yang hanya dapat dipakai satu kali atau tidak tahan lama, seperti kertas, amplop, tinta, karbon, klip atau penjepit kertas, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang tidak habis dipakai, yaitu barang-barang kantor yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama. Misalnya, penggaris, hektar atau stapler, gunting, dan sebagainya. Yang ketiga, mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah segala macam mesin kantor yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor. Misalnya, mesin tik, komputer, stensil, OHP, mesin fotokopi, dan sebagainya. Yang keempat, pesawat kantor, yaitu semua mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi yang baik di lingkungan sendiri maupun pihak luar kantor. Misalnya, intercom, telepon, fax, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu kelima, interior kantor, yaitu semua jenis barang fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor, sehingga tercipta ruangan yang serasi. Misalnya, gambar, lampu, vas bunga, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis perlengkapan atau peralatan kantor atau office equipment menurut Sigiorto yang disampaikan oleh Wawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada komputer.
Komputer merupakan rangkaian alat elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila diperlukan. Yang kedua, printer. Printer merupakan alat yang dihubungkan pada komputer dan dapat mencetak hasil dalam layar komputer yang sesuai dengan ketikan atau pekerjaan dalam layar komputer. Yang keempat, ada filing cabinet. Merupakan salah satu furnitur perkantoran yang bisa dibilang wajib untuk dimiliki, adapun fungsi dan tujuannya. Biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen dalam folder sehingga dapat mempermudah mengelolanya. Yang kelima, ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi merupakan alat pengganda secara praktis karena setiap saat diperlukannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu telepon. Telepon merupakan alat yang digunakan dalam melakukan hubungan komunikasi lisan yang dilakukan baik dalam organisasi maupun organisasi dengan pelanggan. Adapun menurut Dinop menyatakan bahwa jenis-jenis perlengkapan kantor yang sering digunakan pada suatu instansi yaitu yang pertama ada perbekalan kantor atau office supplies. Merupakan benda-benda yang habis dipakai yang biasanya digunakan sehari-hari di kantor, seperti benda yang digunakan untuk kegiatan tulis-menulis dan mendukung lainnya. Benda yang habis pakai ini merupakan pembekalan kantor, yaitu sebagai berikut. A. Macam-macam kertas, seperti HVS, stensil, karton, karbon, dan sebagainya. Yang B. Tinta, lem, karet penghapus, pita mesin tik. Yang C. Yaitu paperclip, jepitan kawat, dan staples. Yang kedua, yaitu peralatan kantor atau office appliance, yaitu segenap alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha. Misalnya, alat-alat bukan mesin dan ATK. Contohnya peralatan kantor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bak surat atau desk tray. Yang kedua, kalender meja atau desk calendar. Yang ketiga, mistar atau ruler. Yang keempat, ada pena atau pen. Yang kelima, ada tangkai pena atau pen holder. Yang keenam, ada gunting atau shears. Yang ketujuh, yaitu cap tanggal atau bendet. Dan yang terakhir, bantalan cap atau stempet. Yang ketiga, ada mesin-mesin kantor atau office machine, yaitu segenap alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan tata usaha yang bekerja secara magnetik, elektronik, dan mekanik. Contoh-contoh mesin kantor adalah sebagai berikut. A. Yaitu mesin penghitung atau calculating machine. Yang B. Mesin tulis atau typewriter. Yang C. Mesin pengganda atau reproducing machine. Yang D. Mesin label atau labeling machine. E. Mesin penomor atau numbering machine. F. Mesin-mesin komunikasi atau pesawat kantor, misalnya telepon, fax, intercom. G. Mesin perekam, misalnya tape record, ditapcon, dan cyber. H. Yaitu OHP dan LCD. Dan yang terakhir, I. Komputer. Yang keempat yaitu
perabot kantor atau office furniture, yaitu benda-benda kantor yang umumnya terbuat dari bahan yang kuat, seperti kayu atau baja yang digunakan untuk pekerjaan tata usaha. Yang kelima ada meja kantor, yaitu meja kantor yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya yang pertama, dari permukaan meja sampai lantai tidak seluruhnya ditutup. Bagian bawahnya harus mempunyai kaki yang cukup terbuka untuk tempat peredaran udara. Yang B, permukaan meja tidak berkilat-kilat agar tidak menyilaukan para pegawai yang memakainya. Yang ketiga, luas meja tidak terlampau berlebihan. Karena luas meja yang berlebihan biasanya tidak dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan, tapi digunakan untuk fungsi yang lain. Dan yang terakhir, meja kantor ada beberapa jenis, dilihat dari ukurannya dan fungsinya jenis-jenis meja kantor. Selanjutnya yang keenam yaitu kursi. Kursi merupakan kursi kantor yang baik yang harus memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, dapat diatur tinggi rendahnya. Yang kedua, ada dibuat secara kokoh. Yang ketiga, disesuaikan dengan bentuk badan orang. Yang keempat, mempunyai penyangga belakang. Selanjutnya yang ketujuh yaitu lemari. Lemari merupakan di kantor dapat dibedakan berdasarkan kegunaannya. Macam-macam lemari atau alat penyimpanan di kantor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lemari warkat. Lemari warkat yaitu biasanya digunakan untuk menyimpan warkat atau dokumen yang belum di-file atau belum disimpan. Yang kedua ada lemari rak, yaitu digunakan untuk menyimpan dokumen seperti buku, laporan yang sudah dibundel atau dimasukkan dalam order. Yang ketiga, lemari berangkas atau cashbox, yaitu digunakan untuk menyimpan uang atau dokumen-dokumen penting dan surat-surat berharga perusahaan. Yang keempat, ada filing cabinet. Filing cabinet merupakan digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah selesai diproses dan dijadikan sebagai arsip perusahaan. Dan yang terakhir ada hiasan kantor atau office ornament, yaitu benda-benda kantor pada umumnya untuk menambah suasana menyenangkan di kantor, berfungsi untuk menambah suasana indah di dalam kantor sehingga semangat kerja pegawai dapat meningkat. Dengan adanya hiasan kantor diharapkan dapat mengurangi stres pegawai sehingga kinerja pegawai akan meningkat.